Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sales and distribution dan bagaimana cara belajar saya untuk mudah memahami modul sales and distribution. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafkha Fudla Mukholada, NRP 052-118-4000-7002. Apa sih sales and distribution itu? Di dalam sales and distribution ini ada beberapa struktur organisasi, yaitu yang pertama klien. Klien di sini sebagai lingkungan independen dalam sistem, dan yang kedua company code. Company code juga berfungsi sebagai unit organisasi terkecil di mana kita dapat mengelola satu set buku yang legal. Dan yang ketiga credit control area. Credit control area ini berfungsi sebagai entitas organisasi yang memberikan dan memantau batas kredit untuk pelanggan. Ini juga dapat mencakup satu atau lebih kode perusahaan. Kelima, sales organization. Sales organization ini sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab untuk penjualan produk atau layanan tertentu. Tanggung jawab organisasi penjualan ini dapat mencakup tanggung jawab hukum untuk produk dan klien pelanggan. Dan yang keenam, distribusi channel. Distribusi channel ini berfungsi sebagai cara produk atau layanan menjangkau pelanggan. Contohnya, khas saluran distribusi adalah grosir, eceran, atau penjualan langsung. Ketujuh, divisi. Divisi ini berfungsi sebagai cara mengelompokkan bahan produk atau layanan. Dan yang kedelapan, sales area. Sales area ini berfungsi sebagai kombinasi organisasi penjualan, saluran distribusi, dan divisi, menentukan kondisi untuk kegiatan penjualan. Dan yang terakhir, plan. Plan di sini berfungsi sebagai produk tempat barang harus dikirim ke pelanggan. Dan unit sales distribution yang lainnya itu ada shipping point, loading point, sales office, sales group, dan sales person. Jadi, outputnya adalah informasi yang dikirim ke pelanggan menggunakan berbagai media itu seperti email, mail, ED, XML. Contoh output yang lainnya seperti quotation, confirmation, dan invoice. Di sini ada struktur sales and distribution dalam global baik. Proses dari sales and distribution adalah order to cash process. Jadi, di sini ada gambar sales order process. Di sini juga kita harus melakukan pre-sales aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu sales support. Sales support adalah komponen sales and distribution yang membantu dalam penjualan distribusi dan pemasaran produk dan layanan perusahaan kepada pelanggannya. Fungsinya untuk membuat dan melacak kontak dan komunikasi, membuat catatan panggilan telepon, on-site meeting, membuat surat, campaign communication, dan yang terakhir, melaksanakan dan melacak kampanye pengiriman surat langsung, internet, dan pameran dagang berdasarkan atribut pelanggan. Jadi, tujuan akhir dari semua pre-sales activity ini adalah untuk melengkapi teknisi penjualan dengan semua informasi yang diperlukan untuk bernegosiasi dan menyelesaikan penjualan potensial. Sebelum melanjutkan ke sales order, apa sih perbedaan inquiry dan quotation itu? Inquiry adalah permintaan pelanggan kepada perusahaan untuk informasi atau penawaran sehubungan dengan produk atau layanan mereka tanpa kewajiban untuk membeli, di mana kita mengetahui beberapa biayanya, ketersediaan bahan atau layanan, dan dapat berisi jumlah dan tanggal tertentu. Kemudian, inquiry disimpan dalam sistem dan kutipan, dibuat untuk menjawab pertanyaan bagi pelanggan potensial. Quotation. Quotation ini menyajikan kepada pelanggan suatu penawaran yang mengikat secara hukum untuk memberikan produk atau pilihan sejumlah produk dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, sales order. Sales order berisi semua informasi yang diperlukan untuk memproses permintaan pelanggan Anda. Informasi berikut ini ditentukan untuk setiap pemesanan jualan. Setelah itu, kita mengecek ketersediaan, apakah barang masih ada atau sudah sold. Kemudian kita memilih bahan. Ketika pesanan dibuat, kita harus memasukkan tanggal pengiriman yang diminta untuk pesanan atau setiap item baris. Sistem kemudian akan menentukan batas waktu pengiriman.
Ini akan digunakan saat menentukan ketersediaan materi kami atau tanggal selama pembuatan pesanan penjualan. Sistem harus menentukan titik pengiriman dari mana material akan dikirim dan rute yang akan diambil material dari gudang ke lokasi customer. Proses pengiriman dimulai ketika kita membuat dokumen pengiriman untuk pesanan penjualan. Dokumen ini mengontrol, mendukung, dan memantau berbagai subproses untuk pemrosesan pengiriman. Yang pertama, packing. Packing ini berjumlah berdasarkan data pengiriman, tanggal yang ditentukan ketika pengambilan harus dimulai, penugasan lokasi, penyimpanan otomatis, dan mendukung nomor seri atau nomor pelacakan dan manajemen batch, terintegrasi dengan manajemen gudang. Yang selanjutnya, post-good issue. Post-good issue ini mengurangi persediaan dan masuki harga pokok penjualan. Secara otomatis memperbarui akan general ledger. Kemudian, menemukan proses pengiriman dan memperbarui status dokumen pengiriman. Setelah itu, kita akan mendapatkan tanda terima dari customer payment. Payment adalah langkah terakhir dalam proses pesanan penjualan. Langkah ini dikelola oleh Departemen Akuntansi Keuangan. Pembayaran terakhir meliputi posting pembayaran terhadap faktur, menyatukan perbedaan antara pembayaran dan faktur. Pembayaran akan membuat postingan yang hapus kewajiban di akun A atau R dan meningkatkan rekening bank Anda. Jadwal pengiriman tersebut melalui subproses. Subproses pertama ada shipping point and router determination, yang kedua availability check, yang ketiga transfer of requirement to MRP, dan keempat pricing, dan terakhir ada credit limit check. Sekian dari penjelasan saya, dan ini cara saya belajar untuk memahami materi sales and distribution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.